Halo semua, perkenalkan saya Tita Aprilita Brubarus dengan NIM 220803102032, mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank kelas A. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai materi penyusunan analisis laporan keuangan BPR. Penyusunan dan analisis laporan keuangan Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Laporan keuangan merupakan alat penting untuk mengevaluasi kesehatan keuangan suatu perusahaan, termasuk BPR. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah dan menyusun laporan keuangan BPR dan memberikan panduan tentang analisis yang dapat dilakukan terhadap laporan tersebut. Nah, dalam menyusun laporan keuangan BPR ini, ada tiga langkah yang harus kita cermati. Pertama, menyusun laporan laba rugi. Kedua, menyusun laporan neraca. Ketiga, menyusun laporan arus kas. Kita masuk ke laporan laba rugi. Menyusun laporan keuangan BPR adalah mempersiapkan laporan laba rugi. Laporan laba rugi menggambarkan pendapatan dan beban perusahaan selama periode tertentu. Di dalam laporan ini, kita akan melihat pendapatan bunga, pendapatan dari biaya layanan, pendapatan non-bunga, serta beban operasional seperti biaya pegawai, biaya sewa, dan lain-lain. Setelah menghitung selisih antara pendapatan dan beban, kita akan mendapatkan laba bersih perusahaan. Kedua, neraca. Laporan neraca menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Di dalam laporan neraca BPR, kita akan melihat aset seperti kas, pinjaman yang diberikan, investasi, dan aset tetap. Kewajiban akan mencakup simpanan nasabah, pinjaman yang diterima, dan kewajiban lainnya. Sedangkan ekuitas perusahaan meliputi modal, saham, laba ditahan, dan lain-lain. Nah, kita masuk laporan keuangan arus kas. Laporan arus kas akan memberikan informasi tentang aliran masuk dan keluar kas perusahaan selama periode tertentu. Di dalam laporan ini, kita akan melihat arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Aktivitas operasi mencakup arus kas yang dihasilkan dari operasional BPR, seperti penerimaan bunga dan biaya. Aktivitas investasi mencakup pembelian atau penjualan aset produktif, seperti properti atau investasi lainnya. Aktivitas pendanaan mencakup aliran kas yang berasal dari atau digunakan untuk membiayai BPR, seperti penerimaan atau pembayaran pinjaman. Setelah menyusun laporan keuangan, kita dapat melakukan analisis untuk mengevaluasi kinerja keuangan BPR. Beberapa analisis yang dapat dilakukan antara lain: pertama, analisis rasio keuangan. Kedua, analisis tren. Ketiga, analisis perbandingan. Keempat, analisis arus kas. 1. Analisis rasio keuangan. Rasio keuangan digunakan untuk bernilai kesehatan keuangan BPR. Beberapa rasio yang relevan dalam industri perbankan meliputi rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio efisiensi. Rasio-rasio ini akan memberikan gambaran tentang kemampuan BPR dalam memenuhi kewajiban, menghasilkan laba, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Kedua, analisis tren. Dengan membandingkan laporan keuangan dari beberapa periode, kita dapat mengidentifikasi tren atau perubahan yang terjadi dalam kinerja keuangan BPR. Misalnya, melihat pertumbuhan pendapatan dari tahun ke tahun atau perubahan dalam komposisi aset dan kewajiban. Nah, ketiga, analisis perbandingan. Membandingkan kinerja keuangan BPR dengan pesaing di industri yang sama dapat memberikan wawasan tentang posisi BPR di pasar. Ini dapat meliputi perbandingan rasio keuangan, pertumbuhan pendapatan, pangsa pasar, dan lain-lain. Nah, keempat, analisis arus kas. Menggali lebih dalam ke dalam laporan arus kas dapat membantu mengidentifikasi tren dalam aliran kas perusahaan. Misalnya, apakah BPR mengalami aliran kas positif atau negatif dari aktivitas operasi, dan bagaimana arus kas tersebut mempengaruhi likuiditas dan kemampuan BPR untuk membiayai operasionalnya. Kesimpulannya ialah dalam analisis laporan keuangan BPR, penting untuk mempertimbangkan konteks industri perbankan, regulasi, dan risiko yang terkait dengan bisnis ini. Selain itu, analisis harus dilakukan secara konsisten dari periode ke periode untuk mendapatkan pemahaman yang akurat tentang perkembangan keuangan BPR.
Demikianlah presentasi saya tentang menyusun dan menganalisis laporan keuangan BPR. Nah, saya harap informasi ini bermanfaat bagi Anda dalam memahami kesehatan keuangan BPR dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian Anda.